Saya juga termasuk pemula. Yang penting kita berusaha untuk berani berkarya kan gitu. Saya juga termasuk pemula. Saya belum lama budidaya bonsai ini belum lama. Ya karena pandemi kemarin saja atau saat ini. Kalau untuk pemula yang penting kita menyukai dulu apa yang kita kerjakan, kita suka dulu. Itu saja. Kuncinya satu, suka. Kalau mengenai tips atau triknya itu memang banyak sekali ya, karena bonsai ini itu merupakan gerakan hati yang dicurahkan ke pohon. Mungkin secara garis besarnya saja, kalau kita cerita satu persatu itu mungkin sedikit rumit. Yang penting bisa tumbuh dulu dalam pot, ya, di pot, dan kita berusaha membentuk bonsai itu sesuai dengan, kan banyak sekali ya aliran atau jenis-jenis bonsai itu banyak sekali, ada yang jenis natural atau bunjin atau yang macam-macam, banyak sekali. Kalau mengenai tahapan-tahapannya, untuk garis besarnya tumbuh dulu, kemudian kita nggak usah mikir yang rumit-rumit. Tumbuh kemudian nanti kita bentuk. Nah, kira-kira bentuk itu nanti kira-kira orang sukai atau enggak kan gitu. Kita bisa mikir sendiri atau kita bisa belajar melihat dari alam ya. Melihat dari alam, misalnya pohon yang tumbuh di batu karang itu bentuknya gimana sih kan gitu. Jadi sebenarnya sangat rumit sekali Mas kalau secara teori dijelaskan gitu. Itu ngejin Mas. Ngejin dalam artian untuk apa? Biar nanti pohon itu kalau misalnya ini kan biar kelihatan tua gitu Mas ya. Jadi kalau pohon tua itu biasanya kan ada yang mengering. Nah, inspirasi kita terinspirasi pohon yang sudah tua itu pasti mengering. Maka kita buat atau kita kelupas atau istilah bonsainya dengan ngejin, dijin ya, atau dikelupas, dikerok sehingga nanti batang itu mengering. Nanti kesan tuanya ada Mas. Untuk kawat itu mengarahkan dari mungkin cabang-cabang yang tadinya lurus kemudian kita bentuk untuk pembentukan awal dari pohon yang akan kita bonsai. Jadi dibentuk inspirasi kita mau gimana, apakah bentuk formil atau natural kan gitu. Jadi tujuan utama mempruning atau dipreteli yaitu daun-daunnya itu dipreteli itu. Nanti setelah itu selesai dirempeli semua atau dipreteli semua atau dipruning itu, nanti setelah tumbuh nanti daun ini bisa kecil tumbuhnya Mas, untuk kesan bahwa pohon itu juga tua kan gitu. Kalau kecil-kecil kemudian nanti bisa terbentuk sesuai dengan karakter pohon itu, namun dalam karakter yang lebih kecil lagi. Kalau daun-daunnya besar kan nggak bagus juga dalam tampilan sebuah bonsai. Jadi pada intinya ada ini replika alam Mas, replika alam, kemudian dituangkan dalam media tanam sebuah pot. Kalau daun-daunnya kecil kan nanti lebih bagus. Ya kalau penyiraman itu wajib ya, minimal mungkin lihat cuaca juga, mungkin kalau misalnya panas seperti ini ya memang setiap hari harus kita siram. Coba kalau misalnya musim penghujan mungkin 2 hari sekali cukup. Dan jelas kita lihat juga mengenai kondisi dari media tersebut, kalau sudah kelihatan kering ya harus kita siram. Ya, pupuk perlu sekali. Saya biasa menggunakan sekam dan pupuk kandang. Lama itu Mas, lama. Jadi untuk medianya kan pertama ini kalau misalnya sudah dalam pot kayak gini Mas ya, itu bawahnya pasir, kemudian nanti saya kasih sekam bakar sama pupuk, kemudian ini media pasir Malang ya, media pasir Malang gitu. Ini bisa lama ya,
mungkin sekitar 6 bulan atau sampai 1 tahun bisa. Kalau pemupukan sih nggak terlalu ya, terlalu sering-sering, nanti malah nggak bagus juga. Saya juga termasuk pemula, yang penting kita berusaha untuk berani berkarya kan gitu. Saya juga termasuk pemula, saya belum lama budidaya bonsai ini, belum lama ya, karena pandemi kemarin saja atau saat ini. Kalau untuk pemula yang penting kita menyukai dulu, apa yang kita kerjakan kita suka dulu, itu saja, kuncinya satu, suka. Oke, untuk rekan-rekan semua dan sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, mungkin alangkah baiknya jika hal ini terus berkelanjutan dalam jalinan tali silaturahmi ya, untuk misalnya mungkin ada yang mau sharing atau mau ngobrol-ngobrol atau ngopi bareng. Kebetulan saya punya juga channel pengopi ya, pengopi channel di YouTube saya, bisa subscribe ya. Atau ke nomor kontak saya 085 2929 45525. Ya, saya ulang ya, 085 2929 45525. Bisa datang ke tempat saya setiap saat, bisa konsultasi atau sharing mengenai bonsai, bisa juga konsultasi hukum.